Halo semuanya, perkenalkan saya Pila Divanya, pengamat UNJ dengan NIM 14056240414. Di sini saya mengambil topik analisis yaitu dinamika organisasi pendidikan dalam perspektif sosiologi. Organisasi pendidikan merupakan bagian integral dari sistem sosial dalam masyarakat. Keberadaannya tidak hanya bertujuan sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi juga sebagai wahana untuk membentuk karakter, pewarisan nilai-nilai budaya, dan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Dalam kajian sosiologi organisasi, pendidikan dipahami sebagai sebuah entitas yang memiliki struktur, peran, norma, dan interaksi sosial yang kompleks, serta terikat dengan dinamika kekuasaan dan perubahan di sekitarnya. Sosiologi organisasi pendidikan mencoba untuk menjelaskan bagaimana struktur sosial dalam lembaga pendidikan terbentuk, bagaimana interaksi antar anggota organisasi berlangsung, serta bagaimana sistem pendidikan memproduksi atau bahkan menantang ketimpangan sosial. Dengan memahami organisasi pendidikan dari sudut pandang sosiologi, kita dapat melihat sekolah atau universitas tidak semata sebagai tempat akademik, tetapi juga sebagai medan sosial yang penuh dinamika. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur sosial dalam organisasi pendidikan. Struktur dalam organisasi pendidikan mencerminkan hierarki dan pembagian peran yang jelas. Dalam sebuah sekolah, misalnya terdapat kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa. Setiap posisi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda serta saling terkait dalam mencapai tujuan institusi. Dalam struktur ini pula terdapat aliran informasi, sistem evaluasi, serta jalur pengambilan keputusan yang menentukan efektivitas organisasi. Sosiologi memandang bahwa struktur ini tidak netral. Ia seringkali mencerminkan relasi kuasa yang berakar dari struktur sosial yang lebih luas. Misalnya, perbedaan kekuasaan antara guru dan siswa bukan hanya mencerminkan perbedaan peran, tetapi juga dapat menjadi sarana dominasi jika tidak dikelola secara partisipatif. Hal serupa juga terjadi antara kepala sekolah dan guru atau antara dosen dan mahasiswa. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan budaya organisasi dan interaksi sosial. Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh anggota lembaga pendidikan. Budaya ini memengaruhi bagaimana anggota organisasi berinteraksi satu sama lain. Budaya ini memengaruhi bagaimana anggota organisasi berinteraksi satu sama lain, bagaimana konflik diselesaikan, serta bagaimana inovasi dan perubahan diterima. Budaya organisasi yang positif dapat mendorong kolaborasi, keterbukaan, dan kepercayaan antar anggota, sedangkan budaya yang kaku dan hierarkis dapat menghambat inisiatif dan partisipasi. Lalu, interaksi sosial dalam organisasi pendidikan juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas. Misalnya, dalam konteks universitas, hubungan antara dosen dan mahasiswa seringkali dipengaruhi oleh norma akademik, status sosial, bahkan faktor ekonomi dan gender. Dalam kasus tertentu, dosen dapat menggunakan otoritasnya secara represif, sedangkan mahasiswa merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat atau kritik. Lalu selanjutnya, teori-teori sosiologis dalam menganalisis organisasi pendidikan. Ada beberapa pendekatan sosiologis yang dapat digunakan untuk menganalisis organisasi pendidikan. Pertama, pendekatan fungsionalis, memandang organisasi pendidikan sebagai institusi yang berfungsi untuk menjaga stabilitas masyarakat.
Pendidikan dilihat sebagai mekanisme untuk mentransmisikan nilai dan norma budaya, serta membentuk individu agar dapat menjalankan peran sosialnya secara efektif. Kedua, pendekatan konflik menyoroti bagaimana organisasi pendidikan menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial. Melalui kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum, sistem pendidikan dianggap langgengkan nilai-nilai dominan kelas penguasa dan menjadikan kelompok-kelompok marginal. Teori ini melihat bahwa lembaga pendidikan cenderung mengakomodasi kepentingan kelompok dominan dengan menciptakan stratifikasi sosial melalui sistem seleksi, evaluasi, dan sertifikasi. Ketiga, pendekatan interaksionis simbolik menekankan pentingnya makna subjektif dan interaksi antar individu dalam organisasi pendidikan. Dalam pendekatan ini, fokusnya adalah pada bagaimana makna peran guru, siswa, atau pendidikan dibentuk melalui interaksi sehari-hari. Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami bagaimana label dan stereotip terbentuk, serta bagaimana harapan sosial memengaruhi perilaku individu. Selanjutnya, konflik dalam organisasi pendidikan. Konflik dalam organisasi pendidikan dapat muncul dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Konflik internal seringkali disebabkan oleh perbedaan nilai, tujuan, kepentingan, atau persepsi antar anggota organisasi. Misalnya, guru dan kepala sekolah mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait pendekatan pengajaran atau pengelolaan mahasiswa, dan dosen juga bisa terlibat konflik dalam konteks evaluasi akademik dan kebijakan kampus. Sementara itu, konflik eksternal berkaitan dengan tekanan dari luar organisasi seperti tuntutan kebijakan pemerintah, perubahan kurikulum nasional, atau desakan masyarakat terhadap isu-isu pendidikan. Dalam konteks ini, organisasi pendidikan harus beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berubah-ubah, termasuk dalam hal digitalisasi, multikulturalisme, dan kebutuhan dunia kerja. Menariknya, tidak semua konflik berdampak negatif. Dalam banyak kasus, konflik dapat menjadi pemicu perubahan yang konstruktif jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pentingnya bagi organisasi pendidikan untuk memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang adil, partisipatif, serta membuka ruang dialog yang sehat di antara seluruh anggota. Lalu yang terakhir, perubahan sosial dan adaptasi organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan berada dalam pusaran perubahan yang cepat. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, pergeseran nilai-nilai budaya, serta transformasi ekonomi dan politik semua berdampak langsung terhadap cara lembaga pendidikan dijalankan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana organisasi pendidikan dapat beradaptasi dengan perubahan ini tanpa kehilangan identitas dan fungsinya sebagai lembaga pembentuk karakter dan intelektualitas. Transformasi digital misalnya memaksa pendidikan untuk menginteraksikan teknologi dalam proses pembelajaran. Ini memerlukan perhatian ulang bagi tenaga pendidik, pengadaan infrastruktur, serta perubahan pola pikir dalam berinteraksi dan menyampaikan materi. Di sisi lain, transformasi ini juga membuka peluang untuk meningkatkan akses pendidikan dan mendorong inovasi pedagogis. Oke, sebagai penutup, melalui perspektif sosiologi, organisasi pendidikan dapat dipahami secara lebih utuh sebagai sistem sosial yang dinamis. Ia bukan hanya tempat belajar, tetapi juga arena interaksi sosial, perebutan makna, reproduksi kekuasaan, serta ruang perubahan. Struktur organisasi, budaya internal, hubungan kekuasaan, konflik, dan adaptasi terhadap perubahan atau elemen-elemen penting yang membentuk watak dan arah organisasi pendidikan. Pemahaman sosiologis terhadap organisasi pendidikan
penting tidak hanya bagi akademis, tetapi juga bagi praktisi pendidikan, pengambil kebijakan, dan masyarakat luas. Dengan pemahaman ini, kita dapat mendorong terbentuknya organisasi pendidikan yang lebih demokratis, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya Pila Jevanya, pengamat UNJ. Mohon undur diri. Terima kasih semuanya.